Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan solehnya ibu guru, masih semangat belajar? Masih ya? Oke, baik. Karena kita belum masuk sekolah dan masih belajar di rumah, jadi kita belajar online tetap di e-learning. Yang belum login agar segera login, oke? Nah, ibu sudah buat kelas di sini untuk kelas 5. Dari ibu sendiri, apa sih yang akan kita pelajari? Nah, nih, kompetensi inti kelas 5 tema 8. 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan tanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya, baik di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Lanjut, untuk kompetensi dasar. Nah, untuk kompetensi dasar sendiri di sini mensyukuri keragaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Oke, karena yang kita pelajari tadi tentang keberagaman, dia itu masuk dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Di sini ada bahasa daerah, kemudian rumah adat, kemudian pakaian adat, dan yang keempat itu kesenian daerah. Itu masuk dalam keberagaman budaya bangsa di Indonesia. Jadi sudah tahu ya apa yang kita akan pelajari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Yang kita bahas keberagaman budaya bangsa di Indonesia. Yang pertama bahasa daerah, yang kedua rumah adat, yang ketiga pakaian adat, dan yang keempat kesenian daerah. Oke? Nah, kita bahas satu-satu. Satu, bahasa daerah. Apa itu bahasa daerah? Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Nah, sini bahasa Indonesianya saya, bahasa Jawanya itu aku, dan bahasa Papua sa. Bahasa Indonesianya rumah, bahasa Jawanya rumah itu ama, dan bahasa Papuanya rumah itu rumah. Yang kedua, rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Nah, rumah adat ini ada banyak di berbagai daerah. Nah, di sini ibu cuma ambil 3. Situ ada rumah Gadang dari Sumatera Barat, rumah Joglo dari Jawa Tengah, dan rumah Baduy dari Banten. Yang ketiga, pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Pakaian adat juga ada banyak di berbagai daerah, banyak nama-namanya. Di sini ibu cuma ambil 3. Ada baju bodo dari Sulawesi Selatan, baju gembe dari Sulawesi Tengah, dan kebaya dari Jawa. Lanjut, yang keempat kesenian daerah atau tarian. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tarian-tarian dan lagu daerah. Tarian juga ada banyak.
Tapi di sini ibu cuman ambil 3. Tari saman tahu ya dari mana? Dari Aceh. Oke. Tari saman dari Aceh, tari piring Sumatera Barat, tari dinggu dari Sulawesi Tenggara. Nah, untuk lihat nama-nama tarian dari daerah lain atau pakaian adat dari daerah lain, rumah adat dari daerah lain, ibu juga sudah mengirimkan PDF, jadi bisa kalian lihat pada file PDF untuk materi ini. Oke. Dari penjelasan ibu tadi, sekarang kita berlatih soal. Nah, sini ibu telah buat soal dalam bentuk teka-teki. Ada soal mendatar dan ada soal menurun. Perhatikan nomornya, apakah dia itu mendatar atau menurun. Nah, perhatikan soal mendatar. 1. Baju adat khas Sulawesi Selatan itu apa? Di situ 1 mendatar, ada 4 huruf. Kemudian nomor 2, pakaian adat Sulawesi Tengah. Nah, nomor 2 itu yang mendatar ya, yang N pertamanya. Kemudian yang nomor 3, nama rumah adat dari Sumatera Barat. Itu ada juga yang nomor 3, yang huruf pertamanya itu G. Ada 6 huruf. Nah, kemudian perhatikan soal menurun, berarti dia kotaknya menurun ke bawah, nomornya menurun ke bawah. Nomor 1, rumah adat Baduy berasal dari daerah mana? Nah, di situ ada juga 6 huruf. Kemudian nama tarian dari Sulawesi Tenggara itu apa? Oke. Jadi, jawabannya ini bisa kalian lihat pada penjelasan ibu sebelumnya atau kalian lihat pada file PDF untuk lebih jelasnya. Bisa ya? Oke. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dari anak-anakku sekalian. Nah, semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah, oke? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.